Kamu karyawan Rockstar Games dan sangat marah karena penundaan lagi. Kamu sudah mengalaminya sejak 2018. Mengapa Grand Theft Auto 6 memerlukan waktu lama untuk dirilis? Setelah menghabiskan ribuan dolar untuk gelar desain video game dan bekerja pada game mobile buruk yang mengeksploitasi anak-anak, kamu memanfaatkan koneksi sekolah dan akhirnya berhasil. Kamu mendapat pekerjaan impian di industri game. Kamu bagian dari tim 7.500 orang yang mengembangkan Grand Theft Auto, 6 tim terbesar dalam sejarah Rockstar untuk satu game. Kamu adalah anggota divisi pemrograman non-player karakter sipil. Memang terdengar kurang istimewa dibanding pemrograman utama. Bukan seperti mekanik penyusutan bola kuda di Red Dead 2 yang penuh prestis itu. Tapi jika kamu bisa bilang pernah kerja di salah satu game paling dinantikan, ayahmu pasti tak lagi menganggapmu gagal. Namun takdir berkehendak lain. Dan setelah bertahun-tahun perilisan yang terus ditunda, kamu akhirnya mulai berpikir bahwa kredit game besar pertamamu mungkin tidak akan pernah melihat cahaya hari. Grand Theft Auto 6 adalah game utama seri Grand Theft Auto pertama dalam lebih dari satu dekade, menyusul kesuksesan Grand Theft Auto 5 tahun 2013 yang terjual 220 juta unit dan jadi game tersukses kedua sepanjang masa. Penjualan menghasilkan pendapatan sebesar 86 miliar dengan 265 juta. Game ini menghasilkan uang jauh lebih banyak daripada yang bisa didapat 3 protagonis perampok bank dalam 1000 aksi terbesar mereka. Game ini sukses besar secara komersial dan mendapat pujian dari pengulas, penonton, serta penggemar Grand Theft Auto. Jadi, dengan semua itu, Anda sangat tertekan untuk menghadirkan sesuatu sesuai hype yang hampir mustahil. Apa saja yang sudah diketahui publik tentang Grand Theft Auto 6 saat ini? Dari premisnya, karakter utama adalah penjahat Jason Duval dan Lucio Caminos yang kabur usai perampokan bank gagal dan terlibat konspirasi kriminal besar. Permainan ini akan memiliki banyak elemen baru yang tidak ada di game sebelumnya, seperti protagonis wanita yang tidak bisa dipilih dan mekanik permainan baru. Media sosial, polisi, kamera tubuh, dan teknologi baru telah hadir dalam kehidupan kita selama dekade terakhir. Alur cerita berlatar di berbagai tempat dan menyindir politik, budaya influencer, hingga fenomena pria Florida. Semua keseruan anarkis khas Grand Theft Auto dan luar biasanya warisan yang dapat kamu ikuti. Dengan 93.000 itu pasti membuat semuanya terasa lebih mudah dijalani. Saat mulai bekerja di Rockstar tahun 2019, Grand Theft Auto 6 awalnya 2022, namun produksi terganggu oleh COVID-19. Industri video game secara keseluruhan jauh lebih tangguh dibandingkan banyak industri lain selama pandemi. Terutama karena kini unduhan digital lebih diutamakan dibanding salinan fisik. Namun, hal itu tetap menimbulkan masalah yang signifikan dalam hal produksi. Penjualan game naik 34% dari 2019 ke 2020, tetapi sepertiga pengembang melaporkan penundaan. Pada 2020, satu jumlah itu, 44, terutama pada judul AAA, seperti seri Grand Theft Auto yang melibatkan tim besar dan banyak bagian bergerak. Peralihan ke kerja jarak jauh merupakan transisi yang sulit, bahkan jika kamu menikmati kebebasan untuk ngoding tanpa harus memakai celana. Penundaan game terbesar tahun 2020 banyak terjadi karena pengisi suara tidak bisa rekaman di studio. Karena tak ada yang meminta Nolan North atau Troy Baker duduk di lemari dengan mikrofon Blue Yeti, suara emas mereka harus ditunda. Penundaan akibat COVID dapat dimaklumi karena semua orang mengalaminya. Pandemi juga menggagalkan rencana untuk perilisan game yang sangat dinantikan lainnya seperti Far Cry 6 Vampire, The Masquerade, Bloodlines 2 Halo Infinite, dan Death Stranding untuk PC. Jadi kamu berhasil mempertahankan pekerjaanmu meskipun ada pemutusan hubungan kerja setelah pandemi? Kerja bagus. Setelah banyak kekecewaan penggemar, khususnya sejak perilisan ulang Grand Theft Auto 5 tahun 2020, semua orang diingatkan betapa tuanya game itu. Pada 2022 Rockstar menegaskan Grand Theft Auto terbaru sedang dikembangkan. Rasanya sama meyakinkan seperti notifikasi sedang memproses pesanan Anda di Uber Eats saat makan malam setelah lupa makan siang. Atasan dan rekan tim Anda kini mulai menanggapi game ini dengan serius. Begitu seriusnya, mereka mengalihkan sumber daya perusahaan dari rencana
remaster Grand Theft Auto 4, dan pembaruan Red Dead Online. Akhir tahun itu, terjadi kebocoran besar materi produksi yang mengungkap detail game dan dikonfirmasi kebenarannya oleh atasan Anda di Rockstar. Kebocoran ini menjadi masalah besar. Peretas yang juga bertanggung jawab atas pelanggaran data Uber di tahun yang sama mengancam akan merilis kode sumber dan aset internal game itu. Seperti yang Anda tahu, di dunia pemrograman itu seperti menjual permata mahkota di eBay. Tapi atasan Anda tidak tinggal diam. Rockstar segera merespons ancaman itu, melakukan penindakan besar dan dibantu FBI melacak sumber peretasan. Anda kesal saat mereka mulai memberi pemberitahuan penurunan konten. Untuk semua cuplikan di balik layar pembuatan game, salah satunya menampilkan lampu lalu lintas buatan Anda. Kebocoran itu jadi berita besar dan mimpi buruk public relations untuk Rockstar. Merugikan 5 juta, tapi tak cukup memengaruhi pengembangan hingga perlu ubah tanggal rilis lagi. Untungnya, sebagian besar kerusakan yang terjadi hanya bersifat emosional. Lalu hari besar pun tiba. Pada bulan Desember 2023, Rockstar secara resmi mengungkapkan Grand Theft Auto 6. Orang-orang pun menjadi heboh. Trailer itu pecahkan rekor penayangan video non-musik terbanyak dalam 12 jam setelah rilis. Tidak sulit melihat alasannya, game ini menawarkan hal berbeda dari versi sebelumnya. Ini akan menjadi petualangan besar melintasi negara bagian fiksi Leonida, serta beberapa bagian Amerika Selatan, dengan para karakternya menjelajahinya. Dunia terbuka, peta yang diklaim oleh Tom Henderson, bisa berkembang seiring waktu, seperti peta Fortnite, dan semua ini akan dimungkinkan oleh mesin game canggih Rockstar. Tidak heran kenapa rumor mulai beredar bahwa anggaran game ini lebih dari $1 miliar. Atau kenapa? Grand Theft Auto 6 meraih penghargaan game paling dinantikan di Golden Joystick Awards 2024 dan kembali menang di 2025. Meskipun studio memproyeksikan pre-order sebesar 32 miliar game ini tetap belum dirilis. Salah satu spekulasi mengapa Grand Theft Auto 6 belum dirilis adalah karena Grand Theft Auto 5 sangat ikonis. Tanya siapa saja, pengguna konsol atau PC pasti setuju. Grand Theft Auto 5 adalah game yang mendefinisikan generasi, masih populer dan dimainkan sejak dirilis 13 tahun lalu. Setiap tahun, para penggemar selalu menaikkan ekspektasi, tidak ada tekanan kok. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus dipenuhi oleh Grand Theft Auto 6 yang mungkin menjadi alasan mengapa game ini menjadi sangat kompleks dan mahal untuk dirilis. Mungkin ini juga sebabnya teman-temanmu di pemasaran berusaha keras membangkitkan hype. Nigel Lowry, salah satu pendiri developer digital, mengatakan bahwa menurutnya ketika dirilis nanti, Grand Theft Auto 6 berpotensi menjadi game quadruple A pertama di dunia. Dia menyebutnya peristiwa yang mengguncang industri. Quadruple A mungkin juga jadi reaksi orang saat melihat mahalnya harga game itu saat rilis. Beberapa perkiraan menyebut harganya bisa $100 Amerika Serikat, $30 lebih mahal dari standar industri. Pelanggan mungkin harus melewatkan beberapa kali makan jika ingin bersantai di Leonida. Beberapa orang meragukan apakah Grand Theft Auto 6 bisa memenuhi ekspektasi dan warisan seri sebelumnya. Presiden DFC Intelligence, David Cole, mengatakan kepada Polygon, kekhawatirannya, apakah game ini akan bertahan lama seperti Grand Theft Auto 5? Apakah ini masih dimainkan 10 tahun lagi? Grand Theft Auto 5 bertahan lama, tapi tahukah kamu apa yang juga bertahan? Kuda. Selain sebagai sequel Grand Theft Auto 5 yang ikonik, Grand Theft Auto 6 juga harus menjadi penerus rilisan besar. Rockstar terakhir, Red Dead Redemption 2. Red Dead 2 sukses besar secara kritis dan komersial di 2018, dengan cerita dunia terbuka luas dan visual paling imersif di video game. Rockstar menetapkan standar tinggi dengan Red Dead Redemption 2 agar Grand Theft Auto 6 dianggap sebagai kesuksesan sejati. Game ini harus mampu memenuhi bukan hanya warisan Grand Theft Auto 5, tetapi juga dalam beberapa hal warisan Red Dead 2 dan dengan Grand Theft Auto sebagai waralaba andalan Rockstar dan yang pertama dalam seri utama sejak yang asli yang tidak ditulis oleh Dan Houser. Tidak mengherankan, kamu dan seluruh tim lainnya khawatir Grand Theft Auto 6 tidak memenuhi harapan dan bagaimana hal itu akan memengaruhi reputasi perusahaan. Beberapa orang menyarankan tantangan Grand Theft Auto 6 adalah menghadirkan konten online tanpa membuat Grand Theft Auto Online dari Grand Theft Auto 5 yang populer terasa usang. Ini Rockstar, bukan Electronic Arts,
dan mereka masih cukup peduli agar penggemar tidak kecewa. Tahun 2024 terjadi setelah vaksin COVID tersedia luas dan lockdown dicabut. Jadi meskipun mereka mendapat kritik karena melakukan hal itu, Rockstar tetap mewajibkan semua orang untuk kembali ke kantor. Harus pakai celana lagi dan bersiap untuk pergi ke kantor. Hal ini bertujuan agar Grand Theft Auto 6 cepat rilis atau demi produktivitas dan keamanan menurut perusahaan. Lihat setelah kebocoran besar yang rugikan 5 juta, kita tak bisa menyalahkan siapapun yang ingin menjaga pengembangan tetap aman. Permainan seharusnya sudah di tahap akhir. Tapi meskipun perusahaan induk Rockstar, Take-Two Interactive, mengatakan bahwa game ini akan dirilis pada akhir 2025, pada akhirnya tetap saja ditunda lagi. Kekecewaan penggemar sangat jelas. Saham Take-Two sempat turun 10% akibat penundaan 2025 meski akhirnya pulih. Ini contoh besarnya investasi semua orang pada satu judul ini. Sampai pada titik di mana ini bisa menjadi kenaikan ke level baru dalam dunia game atau bahkan kiamat total, tergantung kemana arah semuanya dari sini. Penundaan rilis Grand Theft Auto 6 pada dasarnya sudah menjadi bahan lelucon yang terus berulang. Meme yang sering muncul adalah menanggapi berita mengejutkan dengan berkata, dan ini sebelum Grand Theft Auto 6 rilis. Bahkan seorang politisi Polandia, Vital Tumanowicz, membuat lelucon tentang lamanya waktu pengembangan game ini dalam sebuah rapat parlemen. Perilisan game ini ditunda karena beberapa alasan. Satu berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam perusahaan, dan satu lagi berkaitan dengan industri game secara keseluruhan. Terakhir, terkait sulitnya mengatur tanggal rilis, studio biasanya mengordinasikan perilisan game untuk pasar serupa. Hal ini juga sering terjadi pada film. Rilis Wicked diundur untuk menghindari bentrok dengan Moana 2. Sebuah langkah yang terasa lucu jika dipikir-pikir sekarang, mengingat kamu mungkin bahkan lupa kalau ada Moana 2 kan? Sekarang, penerbit tak masalah merilis game untuk pasar berbeda di hari yang sama. Bayangkan Animal Crossing dan Doom Eternal rilis bersamaan, tidak ada persaingan. Namun, game open world besar lain sebaiknya tidak dirilis terlalu dekat dengan Grand Theft Auto 6. Jason Schreier dari Kotaku menyebut ini permainan catur 4D besar-besaran di industri video game. Alasan lainnya yang berasal dari dalam perusahaan adalah moral. Sebagai bagian dari industri game, kamu pasti sudah tahu soal crunch yang ditakuti. Banyak perusahaan game AAA baru-baru ini mendapat kecaman karena memaksa para pekerjanya untuk bekerja dalam jumlah yang tidak masuk akal, kadang-kadang hingga 80 jam seminggu. Untuk merilis game tepat waktu, biasanya hanya ada sprint singkat di akhir pengembangan game. Beberapa perusahaan dikritik karena proyek dengan jam kerja berlebihan, berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Ketergantungan berlebihan pada lembur dapat menyebabkan sakit fisik dan pengunduran diri massal. Game penuh bug dan bagian yang belum selesai karena pemrogram terlalu lelah memperbaiki kesalahan. Ingat betapa kacau dan lucunya Cyberpunk 2077 saat pertama kali dirilis? Ya, seperti desain inti itu. Satu lagi, studio game Inggris tutup pada 2010 sebagian akibat tekanan kerja yang membuat karyawan pergi. Salah satu perusahaan lain yang terkenal dengan tekanan kerja berlebihan ternyata adalah tempat kerjamu sendiri. Rockstar, pembuat Red Dead Redemption 2, disebut sebagai perjalanan kematian. Karyawan melaporkan dipaksa tidur di kantor dan tak bertemu keluarga selama berbulan-bulan selama proyek berlangsung. Menurut seorang pekerja anonim, moral karyawan Rockstar sedang sangat rendah. Atasan sadar harus bertindak. Jika tidak, karyawan bisa melakukan hal drastis. Benar, mereka mungkin akan membentuk serikat pekerja, jadi kalau kamu butuh alasan untuk lebih radikal. Penghancuran serikat pekerja jadi alasan, Grand Theft Auto 6 belum bisa kamu mainkan. Antara 30 hingga 40 karyawan di Rockstar North dan Rockstar Toronto dipecat pada Oktober 2025. Secara nominal itu karena membagikan informasi rahasia. Namun, menurut Serikat Pekerja Independen Britania Raya, alasan sebenarnya adalah karena para pekerja yang dipecat itu berada di server Discord yang berbeda dengan para pengorganisir buruh yang membahas kemungkinan pembentukan serikat, menuduh atasan mereka melakukan pencurian upah otomatis. Tentu saja, semua ini hanyalah spekulasi. Rockstar sendiri telah memberikan alasan bahwa mereka hanya ingin menghindari kerja lembur berlebihan agar permainan tersebut tidak dikerjakan secara terburu-buru. Apakah kamu percaya itu benar atau tidak? Itu adalah rahasia yang mungkin akan kamu bawa sampai mati jika ingin tetap mempertahankan pekerjaanmu. Apakah demi kualitas produk atau agar karyawan
tidak membentuk serikat pekerja. Bagaimanapun juga, keputusan untuk menunda perilisan daripada memaksa kerja lembur adalah keputusan yang cerdas. Setelah perilisan awal Cyberpunk 2077 yang berantakan, para penerbit game mulai menyadari bahwa para pemain ingin game tersebut benar-benar selesai saat mereka memainkannya. Ini pelajaran berat yang Rockstar dapat setelah merilis Grand Theft Auto Online dalam kondisi penuh bug dan belum matang. Kisah panjang, perilisan Grand Theft Auto 6 mencakup hampir semua hal yang bisa salah dalam proyek video game berskala besar. Staf kerja berlebihan, pemegang saham cemas, perselisihan tenaga kerja, peretasan data, COVID-19. Semua itu menimpa tim Rockstar sekaligus dan membuat hidup Anda seperti mimpi buruk. Baru-baru ini, bos Rockstar Games, Strauss Zelnick, mengungkap alasan pribadi kenapa game itu belum dirilis. Menurutnya, tak ada alasan terburu-buru. Grand Theft Auto 5 adalah game terbesar dalam sejarah perusahaan. Game itu masih menghasilkan uang sampai sekarang. Menurut Zelnick, kesuksesan berarti tidak ada tekanan finansial untuk segera merilis game berikutnya sebelum siap. Pada akhirnya, meski semua orang harus menunggu lebih lama, mungkin memang lebih baik jika para staf yang benar-benar dibayar untuk membuat game tidak merasa seperti ada ancaman di kepala mereka selama seluruh prosesnya. Mari kita simpan aksi-aksi seperti itu untuk di dalam game saja. Sekarang, lihatlah, saya mencoba menjalani hidup normal di Grand Theft Auto 5 Online dan beginilah yang terjadi. Atau tonton ini saja.